mulai ya. Jadi untuk awal ini materinya adalah tentang pengenalan konsep object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek atau pemrograman berbasis objek. Oke. Ya, jadi apa sih sebenarnya object oriented programming atau OOP ini? Ya, jadi ini adalah sebuah paradigma gitu ya. Jadi cara berpikir dalam membuat sebuah program komputer. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ya paradigma pemrograman atau cara berpikir dalam membuat atau melakukan pemrograman ini, ya. Dan biasanya ya suatu bahasa pemrograman itu bisa mendukung lebih dari satu paradigma pemrograman ini, ya. Jadi suatu cara berpikir dari sebuah bahasa pemrograman itu bisa lebih dari satu. Jadi seperti yang kita ketahui ya sebelumnya itu kan ada yang modelnya itu prosedural atau yang kita pelajari pada saat semester 2 ya. Jadi dalam bentuk modul-modul, dalam bentuk fungsi-fungsi gitu ya, di mana fungsi-fungsi ini digunakan untuk melakukan sebuah proses. Ya, jadi proses itu tidak jadi satu menjadi program yang panjang seperti itu, tetapi dipecah-pecah. Gitu ya. Jadi supaya memudahkan untuk pengelompokan ya atau juga dalam memudahkan dalam strukturnya. Jadi contohnya apa? Contohnya pada saat kita menggunakan C itu juga sebenarnya masuk di prosedural juga ya. Mungkin pernah dengar ada Pascal, COBOL, Fortran, Algol, Basic, PHP, ya. Dari semua bahasa pemrograman ini ada yang belum tahu nggak ya? Pascal pernah coba nggak Pascal? Pernah, Bu. Atau COBOL? Oh, pernah ya. Kalau COBOL? Belum, Bu. Saya tanya Pascal ya? Sama C aja. Oh iya. Pascal sih lebih ini ya, lebih hampir sama dengan C ya. Tapi dia lebih mudah sih kalau saya lihat. COBOL itu saya pernah nyoba, tapi sudah lupa banget, udah lama. Fortran juga. Kalau basic mungkin masih beberapa yang pakai ya. Karena kan dulu yang paling terkenal itu Visual Basic, ya, punyanya .NET. Ya, itu lebih mudah dan dia modelnya adalah line compiler, line compiler. Jadi maksudnya itu di compile per baris gitu ya. Kayak itu yang prosedural ya. Jadi yang pada saat kita belajar konsep pemrograman maupun algoritma struktur data itu adalah model yang prosedural. Nah, berikutnya adalah object oriented. Nah, object oriented ini adalah identik dengan Java. Ada C# juga. Kemudian C++ ini juga ada object oriented. Jadi saya dulu waktu masih S1 ya, itu sudah lama banget ya. Sekitar tahun 95-96 itu saya sudah menggunakan object oriented ini tapi menggunakan C. Karena dulu belum ada Java. Menggunakan C++ ini. Ya. Tapi sebagian ada teman-teman saya yang menggunakan Visual Basic. Ya. Kemudian ya, jadi ini ya. Jadi C++ itu bisa prosedural dan bisa object oriented. Baik. Apa sih sebenarnya OOP ini? Jadi OOP sendiri itu adalah sebuah paradigma pemrograman di mana paradigmanya ini menggunakan pendekatan yang berorientasi pada objek. Jadi semua permasalahan itu akan dipandang sebagai sebuah objek. Kenapa sebuah objek? Karena objek itu bisa nyata, gitu. Jadi dapat dibayangkan bentuk nyatanya. Itu objek.
Dan di dalam objek itu akan melekat, ya, memiliki segala sesuatu yang melekat padanya, dan juga dapat melakukan tindakan tertentu. Nah, ini jadi kenapa menggunakan model objek ini. Oke. Jadi di dalam object oriented programming, ya, fungsi dan data ini bukan dua hal yang terpisah. Pada saat kita belajar algoritma struktur data, ya, data dan fungsi itu terpisah modelnya. Nah, kalau di OP, fungsi dan data ini tidak dipisah, yang dia menjadi satu kesatuan sebagai sebuah objek yang aktif. Ya, jadi cara pandangnya ini mungkin agak berbeda dengan pada saat kita menggunakan model fungsi, fungsional atau prosedural tadi, ya. Jadi di mana program ini adalah serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ini cara pandang dari OOP. Jadi semuanya didasarkan pada objek, ya, di mana objek ini terdiri dari data dan juga fungsi. Ya, jadi kalau kita menggambarkannya, ya, pemrograman secara prosedural, ya, di sini akan memasukkan sebuah data, di mana data ini terpisah dari fungsi, gitu ya. Datanya dan fungsinya ini terpisah. Ya, jadi data ini bisa dikumpulkan jadi satu menjadi sebuah abstrak data type atau yang kita gunakan struktur kemarin, ya. Jadi misalnya A masuk ke fungsi 1, nanti dia keluar sebagai B. B masuk ke fungsi 2 ditambah C, maka akan keluar D dan seterusnya. Nah, ini adalah pemrograman prosedural. Sebentar ya. Jadi ini adalah pemrograman prosedural, ya, di mana data dan fungsi itu terpisah. Pemrograman berorientasi objek, ya. Kalau kita lihat di sini, data dengan fungsi itu dia jadi satu kesatuan. Ya, di mana nanti setiap masalah itu digambarkan sebagai objek. Dan nanti kalau kita lihat, ya, di sini di dalam objek itu dia bisa memanggil objek lain, ya, atau dia sebuah objek itu dia akan menghasilkan sebuah objek baru. Ya, jadi seperti itu. Jadi memandangnya itu sebagai sebuah objek-objek. Nah, sekarang apa bedanya antara prosedural atau struktural tadi dengan OOP? Ya, jadi kalau prosedural itu biasanya yang kita lakukan adalah kita menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi pada saat menyelesaikan suatu masalah, maka yang kita lakukan adalah menyusun langkahnya gimana. Contohnya, menghitung luas segi 4. Langkahnya apa? Pertama, kita inputkan dulu panjang dan lebar dari segi 4 tersebut. Kemudian langkah berikutnya mencari luasnya. Dan berikutnya setelah itu menampilkan luasnya. Gitu, ya. Ini, ya. Caranya adalah kita memandang segi 4 itu sebagai sebuah objek. Jadi objek itu segi 4 itu ada panjang dan lebar. Jadi dia memiliki panjang dan lebar dalam sebuah segi 4. Kemudian dalam segi 4 itu kita bisa hitung apa? Bisa hitung luasnya. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya adalah kita buat objek segi 4X.
di mana X itu tadi ada panjang, ada lebar, dan ada luas, gitu kan ya. Nah, jadi kita isikan panjangnya berapa, lebarnya berapa ke dalam objek tadi. Dan setelah itu meminta objek untuk menghitung luasnya. Jadi ini cara objek oriented menyelesaikan masalah. Jadi kalau prosedural atau struktural itu kita paradigmanya itu berdasarkan langkah-langkah penyelesaiannya. Tapi kalau berbasis objek itu kita membayangkan masalah itu sebagai sebuah objek, di mana objek itu punya apa saja. Dan dia bisa melakukan apa. Oke. Ya. Objek itu dibuat dari kelas. Jadi biasanya kelas itu kita sebut sebagai template. Gitu ya. Jadi misalnya kelas segi 4. Kelas segi 4 itu akan kita buat objeknya. Jadi objek segi 4X itu kita buat dari kelas segi 4. Nah, di dalam kelas segi 4 itu ada atribut dan ada behavior. Atribut ini adalah sifat atau identitas yang melekat. Jadi kalau segi 4 tadi, atributnya adalah ada panjang dan ada lebar. Nah, sedangkan behavior dari segi 4, itu apa? Bisa dihitung luasnya, bisa dihitung kelilingnya, gitu ya. Atau mungkin, apa lagi ya? Panjang rusuknya misalnya gitu ya. Total rusuk, panjang total rusuk, dan seterusnya. Itu adalah behavior. Jadi di dalam kelas ini ada atribut dan ada behavior. Oke, kita lihat contoh lain. Ya, ini cooking dash ya. Ada yang pernah main ini cooking dash? Saya dulu pernah sih main ini. Ya, jadi ini adalah contoh kalau kita membuat sebuah permainan ini ya, cooking dash, maka kita buat objeknya. Objeknya apa saja? Oh, misalnya di sini ada objeknya itu ada apa? Roti, kemudian beefnya, sayur, kemudian timun, dan seterusnya. Nah, kemudian behavior ini apa? Kira-kira bisa tahu nggak? Jadi kalau kita membuat misalnya membuat burger tadi ya. Atributnya apa saja? Ada roti, gitu kan ya. Kemudian ada burger, tomat. Ada sayurnya. Tomat, ya betul. Itu atributnya. Nah, sekarang behaviornya apa? Memasak, Bu. Betul, memasak burger. Gitu kan ya. Jadi bagaimana memasak burger tadi? Nah, itu masuk di behavior. Oke. Nah, itu kira-kira ya contohnya. Jadi memandang sesuatu itu sebagai sebuah objek yang memiliki atribut dan memiliki behavior. Ya. Kalau kita bandingkan lagi ya antara struktural dengan OP tadi. Nah, prosedural itu biasanya memang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang skalanya kecil. Jadi kalau skalanya kecil, kita bisa pakai yang bentuk prosedural ini. Karena mudah membuatnya juga. Nah, tapi kalau untuk masalah yang skala besar, ya seperti membuat e-commerce ya, atau mungkin sistem informasi yang selalu berkembang ya dalam skala misalnya skala industri gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah dengan menggunakan model yang object oriented ini. Kenapa? Karena pengembangannya akan lebih mudah. Karena object oriented itu sifatnya reusable. Jadi dia bisa dipakai kembali. Jadi kalau semuanya ada pengembangan berikutnya gitu ya, dikembangkan lagi, nah itu akan lebih
akan lebih mudah untuk tambahkan fungsinya, gitu kan ya. Kalau kita lihat tadi kan behaviornya itu bisa ditambahkan lagi. Selain juga nambahkan atribut tanpa mengubah yang lama. Karena itu sifatnya reusable itu. Jadi untuk yang skala besar itu akan lebih mudah pengembangannya dengan menggunakan object oriented ini. Nah, kemudian tadi ada kelas dan ada objek. Ini terkadang membingungkan gitu ya. Apa sih kelas dan apa sih objek? Nah, jadi kalau kita bayangkan, kelas itu adalah template untuk membuat objek. Ya. Jadi kelas itu bisa kita rupakan sebagai sebuah prototipe atau blueprint. Ya, di mana di dalamnya itu ada variabel dan ada metode. Variabel itu tadi atribut, metode itu tadi behavior. Secara umum. Ya. Nah, sedangkan objek itu hasil instansiasi dari sebuah kelas. Jadi yang kita gunakan di sini kalau object oriented programming kan berarti orientasinya ke objek. Nah, objek itu dibuat dari suatu kelas. Gitu ya. Jadi proses pembentukan objek itu biasanya disebut dengan instantiation. Nah, objeknya itu kita sebut sebagai instance. Dalam bahasa Indonesia itu apa ya instance itu ya? Anggota ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi objek itu bisa banyak dibuat dari sebuah kelas. Kenapa? Karena nanti setiap objek itu akan mempunyai state ya atau statusnya. Nah, kalau kita membuat beberapa objek dari kelas yang sama, itu objek tersebut akan memiliki state atau status yang berbeda-beda. Demikian juga dengan metodenya, tingkah lakunya. Tingkah lakunya itu bisa berbeda untuk objek yang berbeda, gitu ya. Jadi state-nya bisa berbeda, metode atau tingkah lakunya juga bisa berbeda. Dan objek ini bisa dibuat beberapa objek bisa dibuat dari sebuah kelas dengan state dan tingkah laku yang berbeda. Oke. Nah, ini contoh kelas dan objek. Oke. Perguruan tinggi, ini adalah kelas. Nah, kemudian objeknya apa? Objeknya misalnya PENS. PENS ini masuk di perguruan tinggi. Objek dari kelas perguruan tinggi. Harvard, itu masuk di objek dari perguruan tinggi. Ya, kelas perguruan tinggi. Dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya kelas presiden. Nah, itu ada objeknya, ada Jokowi, ada Kim Jong Un, Donald, sekarang ganti ya Biden ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang kiri itu adalah kelas, yang kanan itu objek. Jadi objek itu bisa beberapa dibuat dari kelas yang sama. Girl band ini kelas. Nah, Blackpink, Red Velvet, Twice, ini masuk di objek. Ya, ini cara membedakan antara kelas dengan objek. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dari objek. Jadi objek ini sebenarnya untuk menggambarkan dunia nyata, real world. Ya. Di mana nanti ada di dalam objek itu, dia kan merujuk ke kelas ya, atau menggunakan template dari kelas, berarti dia mempunyai variabel ya dengan state ya. Jadi state tertentu disimpan dalam variabel dan kemudian metodenya itu atau tingkah lakunya itu disimpan pada metode. Ini objeknya. Jadi ada state dan ada tingkah laku untuk setiap objek. Ya. Apa sih atribut? Atribut ini adalah data yang membedakan antara objek satu dengan objek lain. Ya. Contohnya, kelas negara. Nah, kemudian dibuat objek satunya Indonesia, objek duanya Jepang, dan objek tiganya Thailand.
Nah, kemudian atributnya ini bisa di negara ini ada atribut bahasa, tetapi state-nya untuk Indonesia adalah Indonesia state-nya. Jepang, bahasa ini state-nya adalah Jepang. Thailand, state dari bahasanya adalah Thailand. Kemudian ibu kota ini juga atribut di kelas negara, tapi dia mempunyai state yang berbeda-beda untuk setiap objek yang berbeda. Jadi atribut ini bisa juga disebut sebagai variabel. Jadi kalau kita membayangkannya, atribut ini adalah variabel. Ya, tingkah laku tadi adalah metodenya. Tingkah laku ini menggambarkan metode yang dilakukan oleh objek. Ya. Nah, metode ini ada di dalam kelas. Di dalam tingkah laku ini, ya, biasanya digunakan untuk mengubah nilai atribut dari sebuah objek, kemudian menerima informasi dari objek lain, dan juga mengirim informasi ke objek yang lain. Ini tujuan dari tingkah laku atau behavior tadi. Nah, di dalam kelas tadi, tingkah laku disebut sebagai metode. Jadi metode itu sebenarnya sama dengan prosedur atau fungsi. Ya, jadi biasanya digunakan untuk menghandle sebuah task. Kemudian cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah menggunakan metode. Jadi untuk berkomunikasi antar objek itu harus melalui metode ini. Jadi biasanya tidak langsung melalui atribut tetapi melalui metode. Jadi kalau semuanya mengubah state dari atribut, nah itu juga melalui metode. Gitu ya. Ya, jadi ini perbedaan lagi tentang kelas dan objek. Bus dapat dinaiki banyak penumpang. Ya, jadi bus ini adalah kelas. Ya. Oh, sorry, kita baca dulu ya. Bus dapat dinaiki banyak penumpang. Budi adalah salah satu penumpang dari bus merah. Budi memancing di kolam tetangga. Bumi adalah salah satu planet dalam galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Nah, kita bisa lihat di sini. Kira-kira mana yang jadi kelas, mana yang objek? Nah, kita lihat sekarang. Ada bus, ya, ada penumpang, kemudian ada Budi. Nah, kalau kita lihat, bus dan penumpang itu mempunyai karakter yang berbeda. Jadi bisa dikatakan bahwa bus ini adalah kelas. Ya, template dari sebuah bus. Ya, penumpang itu juga kelas, template dari sebuah objek penumpang. Nah, kemudian Budi adalah salah satu penumpang dari bus merah. Nah, bisa jadi tadi penumpang ini adalah kelas, ya. Nah, bus merah ini adalah objek dari bus, gitu ya. Objek dari bus. Sehingga bisa kita katakan bus merah ini adalah objek. Budi itu adalah objek dari penumpang. Kemudian berikutnya ada Budi memancing di kolam tetangga. Nah, Budi tadi itu adalah objek dari penumpang tadi ya. Nah, kolam tetangga ya, ini adalah objek. Objek dari apa? Objek dari kolam. Objek yang diambil dari kelas kolam. Gitu ya. Kemudian berikutnya bumi. Bumi adalah planet. Nah, jadi planet ini kita sebut sebagai kelas. Karena bumi ini bagian dari planet. Sehingga bumi adalah objek. Nah, kemudian galaksi Bima Sakti ini juga kita sebut objek. Dia adalah objek dari kelas galaksi. Gitu ya.
Nah, berikutnya matahari, bintang, bumi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa bintang itu adalah kelas. Matahari itu adalah bagian dari bintang, sehingga dia adalah objek. Dan bumi itu juga bagian dari planet, sehingga bumi juga objek. Ya, oke, itu kira-kira tentang kelas dan objek. Nah, sekarang kita lihat dari semua gambar ini, ya, kelasnya apa kira-kira? Kelasnya Kendaraan, apa? Jadi Bu. satu. Kendaraan. Ya, Kendaraan. oke. Kendaraan. Kendaraan, Bu. Oke, kendaraan atau mobil ya. Ini truk ini bisa dikatakan mobil nggak? Iya, Bu, bisa, Bu. Iya, Bu, bisa. Bisa ya. Oke. Nah, bisa kendaraan, bisa mobil ya. Itu hanya nama aja, tapi dia menjadi satu karena di sini ada banyak objek ya. Bisa mobil sedan, bisa mobil apa ya? apa? Ada truk, bus ya. Kemudian truk kecil ini apa ya? Ini Mobil ya. box. Mobil box, Mobil box. mobil box. Ya, dan seterusnya. Oke. Ya. Oke. Nah, ternyata di sini kita juga bisa membuat kelas itu ya yang lebih spesifik gitu ya. Jadi tadi kan besar ya kendaraan gitu ya. Nah, sekarang kita bisa juga melakukan spesifikasi dari kelas kendaraan tadi. Misalnya saya ganti nanti kelasnya itu ada truk sendiri, bus sendiri, sedan sendiri. Oh, ternyata ada mobil hatchback. Hatchback itu yang belakangnya nggak ada bagasinya itu ya. Kemudian ada MPV, kemudian ada SUV. Nah, ini bisa juga jadi kelas, jadi dia lebih spesifik, itu boleh. Ya, jadi biasanya memang tergantung pada masalah yang diangkat. Nah, nanti truknya diturunkan lagi, misalnya truk pasir gitu ya, atau truk barang dan seterusnya ya, seperti itu. Ya, jadi objek dari truk itu bisa berupa truk pasir, truk barang, dan seterusnya. Ya. Oke, kita sekarang start dengan OOP, Object Oriented Programming. Nah, di dalam tadi sudah kita pelajari tentang kelas. Ya. Jadi kelas ini kalau kita belajar tadi ya di dalam Java, ini adalah sebuah source file dari Java. Jadi kalau kita menggunakan extension .java, maka kita membuat sebuah kelas di situ, ya. Kan public class apa gitu kan ya. Nah, kemudian di dalam file Java sendiri itu ada 3 top level elemen, ya, yaitu ada package, kemudian ada import statement, dan juga ada class definition. 3 hal ini itu dituliskan pada bagian paling awal dari sebuah file Java. Ya. Jadi di atas sendiri itu biasanya apakah ada deklarasi package atau ada yang diimpor. Misalnya tadi itu menggunakan java.swing ya, itu kan impor ya. Java.swing itu ya. Oke. Nah, setelah itu baru definisi kelas. Jadi ini biasanya urutannya. Package dulu dideklarasikan, kemudian import statement, baru definisi dari kelas. Oke. Ya, jadi ini adalah bentuk dari sebuah template dari sebuah kelas ya. Jadi diawali dengan modifier. Modifier itu tadi ada public, private gitu ya. Nah, biasanya memang kelas itu public ya. Kenapa? Kalau public itu berarti dia bisa diakses oleh kelas lain. Sehingga biasanya diikuti public class, kemudian diikuti dengan nama kelasnya.
Nah, kemudian di dalamnya itu bisa kita deklarasikan atribut, konstruktor, dan metode. Nah, yang kita deklarasikan tadi itu adalah metode. Nah, metodenya itu spesifik karena dia berupa main saja. Jadi metode main itu adalah metode yang dijalankan pertama kali pada saat sebuah kelas itu dieksekusi, ya, dijalankan. Oke. Ya, ini contoh deklarasi kelas. Public ini adalah modifier, diikuti kata kelas, dan diikuti dengan nama kelasnya. Kemudian diawali dengan kurung buka, kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Ya. Oke, kemudian untuk atributnya sendiri itu bentuknya adalah kita tentukan modifiernya. Pertama, apakah public, private, protected, default, ya. Diikuti dengan tipe, ya. Tipe ini bisa integer, string, ya, seperti tadi ya. Kemudian ada float dan seterusnya, dan diikuti dengan nama atribut. Kita tadi belum pakai yang ini ya. Kita hanya menggunakan variabel di dalam metode ya, tadi metode main. Oke. Nah, ini adalah contoh deklarasi atribut ya, public, integer, NRP. Nah, berarti di dalam kelas siswa itu ada atribut NRP, tipenya integer, dan public string nama. Berarti ada atribut nama dengan tipe string. String ini adalah objek. Jadi tipenya itu bisa berupa primitif, ya, int dengan i kecil, atau string, ini adalah objek. Bisa primitif, bisa objek. Oke, berikutnya deklarasi metode. Deklarasi metode ini diawali dengan modifier, kemudian return type-nya apa, ya, kemudian diikuti nama metode, dan diberi kurung buka tutup, ya. Di dalamnya ada daftar argumen. Daftar argumen ini boleh ada, boleh tidak, karena itu dikasih kurung kotak, ya. Kurung kotak ini maksudnya opsional, ya. Opsional, ya. Jadi boleh ada, boleh tidak. Kemudian setelah itu diikuti dengan kurung buka, kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Diakhiri kurung kurawal tutup. Di dalamnya diberikan statement. Nah, ini juga sifatnya opsional, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nggak ada statement berarti nggak ada yang dilakukan gitu kan. Oke. Nah, ini contoh untuk deklarasi metode yang biru ini ya. Public void info. Jadi public ini modifiernya, void ini return type-nya, info ini nama metodenya, kemudian diikuti kurung buka tutup. Dia tidak pakai argumen. Ya, setelah itu diawali dengan kurung kurawal di dalam sebuah metode dan diakhiri dengan kurung kurawal juga. Kemudian di dalamnya ini adalah statement. Ya, ini tentang deklarasi metode. Ya, bagaimana cara membuat objek? Jadi kita tadi sudah membuat kelas siswa. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat objek? Nah, kita harus melakukan instansiasi dari sebuah kelas. Nah, contohnya Budi. Budi ini adalah objek yang diambil dari kelas siswa. Jadi depannya dikasih nama kelasnya apa? Siswa Budi sama dengan new. New ini menandakan dia adalah sebuah objek baru dari kelas siswa. Gitu ya. Jadi ini cara membuat sebuah objek. Nah, kemudian cara mengakses anggota objeknya adalah dengan menggunakan titik. Objek titik membernya apa? Member ini bisa berupa atribut atau metode. Ya, contohnya di sini kita mengakses NRP. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, modifier ini juga mempengaruhi ya. Jadi NRP dan nama itu tadi bentuknya adalah public. Nah, kalau public berarti dia bisa diakses oleh kelas lain. Isi data ini adalah kelas lain, ya kan?
isi data kelas lain. Nah, di dalam isi data itu dia bisa langsung mengakses NRP, nama, dan info. Karena semuanya bentuknya publik. Caranya diberikan titik seperti ini. Siswa Budi sama dengan new siswa, nah ini harus ada. Jadi buat dulu, ya, buat dulu objek Budi dari kelas siswa, baru kemudian bisa diakses. Budi titik NRP, berarti mengakses atribut NRP pada kelas siswa. Budi titik nama, berarti mengakses atribut nama pada kelas siswa. Dan Budi titik info. Ini juga mengakses metode info dari kelas siswa. Jadi Budi itu adalah objek atau instan dari kelas siswa. Oke, nah berikutnya adalah konstruktor. Konstruktor ini adalah kode yang pertama kali dijalankan pada saat membuat sebuah objek. Mempunyai nama dengan nama yang sama dengan nama kelasnya, tidak mempunyai return type, dan mempunyai argumen sebanyak 0 sampai n. Bisa tidak ada argumen, bisa banyak argumen. Nah, contohnya ini. Ini adalah konstruktor. Public siswa. Siswa ini apa? Siswa ini kan kelas. Nah, ini kita sebut sebagai konstruktor. Jadi dia tidak ada return type-nya. Hanya ada modifier, kemudian diikuti dengan nama kelas, ya, kemudian diikuti argumen. Argumennya boleh tidak ada, boleh ada. Nah, di sini ada dua argumen, yaitu N dan M. Di mana nanti N itu dimasukkan ke NRP, M dimasukkan ke nama. Nah, kita lihat sekarang ya. Kenapa NRP ini diakses tanpa titik? Karena NRP itu adalah atribut dari kelas siswa. Sehingga di dalam konstruktor, ini cukup menggunakan NRP saja. Nah, kalau objek, nah harus ada titik, objek titik NRP tadi ya. Seperti itu. Ini konstruktor ya. Oke. Nah, terkadang kita tidak perlu membuat konstruktor. Itu ya. Jadi kita sebut sebagai default konstruktor. Jadi tanpa konstruktor seperti yang ini. Jadi tidak ada public siswa, ini nggak ada. Itu boleh. Kita sebut sebagai default konstruktor, di mana kalau compiler akan menambahkan default konstruktor ini. Ya. Ini seperti yang tadi itu. Ya, jadi ini adalah default konstruktor. Pada saat siswa Budi sama dengan new siswa, itu maka compiler akan membuat default konstruktor. Karena di kelas sebelumnya ini nggak ada. Ini. Siswa kan hanya ada atribut NRP, nama, dan metode info. Ya. Nah, jadi pada saat siswa Budi sama dengan new siswa, ini compiler akan membuat default konstruktor. Oke. Nah, itu. Default konstruktor mempunyai akses yang sama dengan kelas, akses kelasnya ya. Nah, kelasnya tadi itu kan pakai public, berarti dia menggunakan public. Atau default konstruktornya adalah public. Oke. Ya, ini contoh default konstruktor ya. Ya, ini. Sorry. Public kelas siswa, public siswa super. Nah, ini konsep itu ya, konsep apa? Inheritance. Ya. Jadi kalau semuanya di sini ada
super, ya, maka dia akan menjalankan konstruktor dari parent-nya, ya, yaitu ini dari siswa ini, kelas siswa ini. Oke. Nah, ini yang harus diingat ya. Jadi pada saat kita membuat sebuah konstruktor yang ditulis secara eksplisit, maka default konstruktor itu otomatis akan hilang. Jadi contohnya ini, public siswa integer n, ini dalam argumennya ada n, ya. This dot nama, kok mana? This dot nama sama dengan n. Nah, ini adalah konstruktor. Sekali kita buat konstruktor, maka pada saat kita kita membuat objek tadi apa tadi? Budi, ya. Kalau kita membuat siswa Budi sama dengan new siswa, ini nggak bisa. Harus ada n tadi, harus diberikan n. Jadi contohnya itu. Jadi sekali kita membuat sebuah konstruktor, maka harus yang digunakan ini adalah konstruktor yang dibuat secara eksplisit ini. Default konstruktornya tidak bisa dipakai. Oke, itu tentang konstruktor ya. Berikutnya adalah tipe reference. Ya, tipe selain tipe primitif. Tipe primitif itu tadi yang integer, float, double, yaitu kita sebut sebagai tipe primitif. Selain itu ada tipe reference. Tipe reference type atau tipe reference ini adalah tipe yang berbentuk kelas. Nah, biasanya untuk membuat tipe reference ini menggunakan kata kunci new. Jadi seperti kalau kita membuat objek ya. Membuat objek itu kan harus ada new ya tadi. Oke. Nah, bagaimana kalau semuanya kita menggunakan new tadi? Apa yang dilakukan pada saat sebuah new ini dipanggil? Yang pertama adalah membuat alokasi memori. Ya, jadi dibuat sebuah ruang untuk objek baru di memori dengan variabel-variabelnya itu diisi dengan nilai default. Ya, jadi kalau integer ya diberi 0, kalau dia boolean diberi false, dan seterusnya. Kemudian setelah dilakukan alokasi memori, yang kedua adalah melakukan inisialisasi nilai atribut. Nah, ini kalau semamanya ada argumen ya yang mengubah nilai atribut, maka dia akan yang semula nilai defaultnya 0, integer, nah itu dia akan diubah. Kemudian setelah itu menjalankan konstruktor, dan setelah itu assignment antara atribut-atribut dengan objeknya. Jadi maksudnya di sini atribut-atribut dari objek itu akan diset sebagai sebagai state ya, state atau status dari objek. Oke. Ya, ini contohnya. Ya, jadi ada 3 atribut D, month, year. Nah, ini masing-masing diberi nilai ternyata, nilai default. Kemudian ada konstruktor myDate, di mana di sini ada argumen D, month, dan year. Maka pada saat kita memanggil atau membuat objek today dengan menggunakan new tadi, yang dilakukan pertama kali adalah kita alokasikan memori untuk today sebesar myDate. Ya. Nah, di sini kan sudah ada day, month, dan year. Maka day, month, dan year itu juga akan dialokasikan untuk objek today ini.
Oke, pertama dia akan diinisialisasi dulu sebagai 0, 0 dan year-nya 0, D-nya 0, mon-nya 0 dan year-nya 0. Ini inisialisasi default value. Kemudian setelah itu menjalankan konstruktor yaitu ini MyDate 10/10/2005. Maka ini akan dimasukkan ke atribut D, month dan year-nya. Oke. Nah, kemudian berikutnya today ya ini akan melakukan reference ya, mereference ke objek day, month dan year yang dibuat atau dialokasikan di memori. Jadi ini adalah langkah-langkah pada saat new ya, perintah new dijalankan. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalau semuanya menggunakan MyDate Y sama dengan X ya, maka Y ini akan menunjuk ke lokasi yang ditunjuk oleh X. Jadi kalau X-nya nunjuk ke lokasi memori tertentu, maka ya, ini tadi ya, X ya 14, 6, 19, 85. Berarti X itu menunjuk ke lokasi memori 14, 6, dan 19, 85. Maka begitu Y sama dengan X, maka Y itu menunjuk ke alamat yang ditunjuk juga oleh X. Jadi bukan menunjuk ke nilainya ini. Jadi seperti itu. Sehingga nanti kalau semuanya X Y-nya diubah, maka X-nya itu juga akan berubah karena yang ditunjuk sama. Ya. Jadi misalnya D dari Y itu diubah, maka otomatis D dari X juga berubah. Jadi misalnya 14 ini ya, ini kita ubah jadi 20 melalui Y. Maka Y-nya otomatis akan berubah. Karena yang ditunjuk sama. Oke, itu kira-kira. Ada pertanyaan? Belum ada Bu. Oke, nah sekarang kita masuk ke main method ya. Main itu tadi ditulis dengan ini, public static void main. Nah ini kalau kita lihat ini sebenarnya adalah method. Dengan modifiernya adalah public, ya. Kemudian diberi keyword static. Jadi static ini digunakan untuk memberitahu compiler bahwa metode main ini bisa langsung digunakan dalam konteks kelas yang bersangkutan. Jadi tidak perlu dibuat instannya. Jadi tidak perlu ada instan, ada objeknya. Gitu ya. Kemudian void ini menunjukkan return value. Main ini adalah namanya. Ya. Jadi ini nama khusus untuk metode utama. Jadi selalu pakai main namanya. Dan string args ini adalah parameter. Nah, parameternya itu bisa banyak ya. Jadi, karena itu dia berupa array. Ini adalah array, ya, tanda array. Oke. Kayaknya habis. Sebentar. Sampai itu ada pertanyaan? Sampai di sini? Belum ada, Bu. Ya Bu. Kalau dari saya belum ada karena Oke. Izin bertanya. Oh ya, silakan. Siapa yang bertanya sekarang? Saya Bu. Muhammad Subhan. Subhan, ya, silakan Subhan. Untuk modulnya ini bisa dilihat di mana ya? Modulnya di arna.lecturer.pens.ac.id. Sudah ketemu? Itu ya Bu ya. Nah, itu ada. Sebentar. Masih ada spesifiknya. Ini ada
sorry, modul PBU ya, ini tadi saya ubah soalnya. Modul PBU sama praktikum PBU. Modul PBU ini untuk teori ya. Yang praktikum PBU ini untuk prakteknya. Oke, sudah ketemu? Oh ya Bu, sudah. Mm-mm. Baik Bu, terima kasih. Mm-mm. Untuk yang tadi ada kesulitan nggak ya? Untuk yang praktikum tadi? Belum ada Bu, karena sudah bisa tadi. Sudah bisa semua ya? Mm-mm. Oke. Untuk yang Celsius ke Fahrenheit, ada kesulitan atau tidak? Alhamdulillah aman Bu saya. Aman? Oke. Aman, lancar. Oke. Ya, saya harap untuk semester ini kalian banyak aktif ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan silahkan ya, supaya nanti bisa mengikuti kuliah ini dengan lancar gitu ya. Jadi sampai akhir itu mengerti konsepnya. Karena Java ini nanti banyak dipakai ya. Terutama kalau nanti kalian bekerja di sebuah software house ya, itu sekarang kebanyakan basisnya pakai Java karena memang mudah untuk dilakukan pengembangan. Ya, oke. Kalau kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak? Bu Arna izin bertanya. Iya, silakan Hafiz. Bu, misalkan dibuat grup WA bagaimana Bu? Jadi misalkan ada yang misalkan coba-coba ada yang iya, boleh. jadi biar langsung ditanyakan gitu Bu. Boleh. Ya, siap. Ada yang jadi admin ya? Iya Bu, siap Bu. Oke, PJ-nya siapa ya untuk yang? Kebetulan saya sendiri Bu PJ-nya Bu. Oh, Nafis. Oke, iya, Bu. Jadi teori praktek? Iya, teori praktek Bu. Oke. Ya, kalau gitu Nafis ya yang buat grupnya ya. Iya Bu, baik Bu, siap Bu. Ya, jadi kalau semuanya ada yang ditanyakan bisa langsung melalui grup ya. Ya, syukur-syukur kalau masing-masing anggota grupnya ada yang bisa membantu duluan gitu ya. Kalau enggak nanti coba saya bantuin. Ya. Terima kasih Bu Arna. Ya. Baik, kita akhiri dulu ya untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oh ya, untuk yang praktikumnya kapan ya? Berikutnya ya? Hari Kamis Bu. Kamis jam yang pertama. Oh sama. Huh? Oh bukan. Bukan. Jam 10.30 Bu. 10.30 ya. Iya Bu. Biasanya soalnya kalau minggu pertama ini agak nggak hafal ya. Nanti berikutnya insya Allah semakin lancar. Ya, oke. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu untuk hari ini. Jadi Jumat kita nggak ada kuliah ya? Siap Bu. Iya Bu. Oke. Ya, baik, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.